Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya di mata kuliah pemrograman desktop ya. Nah, di pertemuan kedua kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi desktop ya, dengan menggunakan NetBeans Java ini. Aplikasi yang akan kita bikin itu adalah aplikasi seperti kalkulator sederhana gitu ya. Kita akan bikin sebuah aplikasi kalkulator sederhana. Oke, sekarang kita coba bikin project dulu. Nah, seperti biasa ya, kita menggunakan Java application. Next. Nah, di sini kita bikin pertemuan kedua. Oke, kita finish. Oke, tempat penyimpanannya seperti yang dulu ya, masih sama tempat penyimpanannya. Oke, untuk project pertemuan kedua kita sudah berhasil dibuat. Sekarang kita akan desain projectnya, formnya ya. Oke, kita desain. Nah, klik kanan di bagian pertemuan dua ini, new. Lalu kita ambil namanya JFrame from. Kita akan bikin di sini kalkulator underscore sederhana. Oke, kita klik finish. Oke, sekarang saya akan coba desain ya, kan saya coba desain dulu tampilannya seperti apa. Oke, saya akan tambahkan panel di sini ya untuk pembagiannya. Di sini saya bagi dia untuk bagian kepala di sini. Oke, saya akan kasih warnanya warna biru. Oke, lalu saya tambahkan teks di sini. Perbesar. Saya bikin di sini adalah aplikasi kalkulator sederhana. Oke. Nah, saya akan atur tulisannya. Oke, saya akan ambil Times New Roman bold dan ukurannya saya perbesar sekitar 36 atau 24 kali ya. Oke, 24. Oke, sekarang saya akan kasih dia di bagian tengah, center di bagian ini ya. Lalu saya jadikan warnanya, warna tulisannya ya menjadi putih, yaitu berada di foreground ini. Oke, saya jadikan warna putih tulisannya. Oke. Nah, sekarang itu bentuk bagian kepalanya. Sekarang saya akan tambahkan panel lagi untuk bagian badannya. Ya, saya akan tambahkan bagian badannya di sini. Oke, di bagian badan ini saya akan tambahkan apa saja ya. Saya akan tambahkan pertama yaitu angka satunya. Oke, saya bikin di sini masukkan angka pertama. Oke, saya bikin di sini aja ya, angka 1 seperti ini aja. Oke, lalu saya masukkan, tambahkan dia text field. Nah, untuk tempat kita inputkan data kita ya. Oke, lalu kita masukkan angka kedua. Oke, saya ganti dia di sini. Masukkan angka 2. Saya akan tambahkan lagi text field-nya. Oke, jadi ini inputan kita. Nah, di inputan kita ini nanti kita akan proses. Nah, contohnya ya, nanti kalau misalkan angka 1 ini mau saya kalikan atau saya bagikan, ya terserah. Ini di bagian dalam ini saya kosongkan saja. Ya, saya kosongkan saja, klik kanan, ambil edit text, saya hapus. Atau diklik ini, terus ditekan F2, ya F2. Nah, maka kita hapus saja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan tombolnya.
Nah, pertama kita tambahkan tombol pertama di sini, ya. Nah, di sini saya bikin adalah tombol tambah. Oke. Tombol tambah. Saya tambahkan tombol lagi untuk tombol kurangnya. F2 ya, untuk mengganti tulisannya. Kurang. Nah, saya tambahkan lagi tombolnya. Oke. Saya ganti jadi kali. Dan terakhir yaitu tombol bagi. Oke. Jadi ada tambah kali tambah kurang kali bagi. Oke. Saya letakkan di bagian tengah sini. Oke. Nah, sekarang nanti kalau misalkan udah kita misalkan masukkan angka satunya, masukkan angka duanya, terus kita klik tambah, maka akan keluar outputnya, hasilnya. Nah, saya akan tambahkan di sini ya, sebuah text field. Ya. Saya taruh di sini. Oke. Saya akan ganti letakkan di sini. Saya bikin tulisan di sini adalah hasil di sini. Oke. Untuk bagian hasil ini saya perbesar tulisannya. Jadi nanti ketika hasilnya keluar, maka dia akan muncul ya. Bold. Saya besarin aja 24. Oke, seperti itu ya. Nanti keluar hasilnya. Oke. Oke, kita geser ke atas. Oke. Nah, sekarang, ketika kita sudah selesai mendesain ya, mendesain tampilannya, sekarang hal yang terpenting ketika kita ingin memproses sebuah data ya, membuat seperti kita membuat kalkulator sederhana, kita membuat inputan dan segala macamnya, kita harus mengenal yang namanya adalah variabel. Nah, variabel itu merupakan sebuah nama samaran ya dari sebuah data. Contohnya di sini kan ya. Di sini adalah masukkan angka 1. Nah, jadi ketika kita akan membuat codingannya, kita tidak mungkin membuat kalimat seperti itu, masukkan angka 1, enggak. Jadi kita akan bikin nama variabelnya, yaitu nama samaran dari inputan kita itu ya, yang menginisialkan bahwa nama variabel tersebut adalah memiliki sebuah nilai. Contohnya seperti ini. Nah, cara menambahkan variabel itu, silakan diklik kanan, lalu ambil change variable name. Nah, di sini saya akan inisialkan dia menjadi angka 1. Ya, angka 1. Saya klik OK. Nah, lalu untuk yang kedua, ya, untuk yang kedua, saya kasih nama variabelnya adalah angka 2. Oke. Ini harus ingat ya, nama-nama variabel itu kita harus ingat. Nah, karena kita bikin sendiri gitu. Berbeda ketika kita membuat menggunakan Pascal atau bahasa C yang udah kalian pernah pelajari sebelumnya. Itu kan sebelum kalian memulai program, kalian harus memvariabelkan dulu ya nama-nama inputan kalian. Contohnya seperti kemarin itu mungkin udah pernah belajar ya, masukkan angka 1, masukkan angka 2. Tetapi sebelumnya kalian harus inisialkan dulu, harus kalian bikin dulu variabelnya. Nah, begitu juga dengan di Java. Java juga seperti itu, harus kita bikin variabelnya juga. Nah, tapi untuk membuat variabelnya itu kita tidak perlu harus ketikkan coding ya. Kita tidak perlu ketikkan coding karena kita bermain dengan objek. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, saya udah masukkan variabel bikin nama variabel untuk angka 1 dan untuk angka 2. Sekarang, saya akan bikin proses untuk tambah dulu. Untuk proses untuk tambah dulu. Nah, silakan tombol tambahnya ini diklik kanan, lalu diambil event ya, action performance. Artinya apa? Ketika tombolnya diklik ya, dia akan memberikan sebuah action ya, atau memberikan sebuah proses. Nah, event action performance. Nah, nanti kan kita diarahkan menuju ke dalam codingan kita. Nah, berarti kita harus mengetikkan codingnya di bawah sini ya, di bawah sini dia maksudnya di sini. Nah, coding here, bawah ini codingnya. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke dalam codingan kita untuk memproses inputan kita. Nah, pertama kita harus, tadi kita udah bikin nama variabelnya tadi ya. Tadi udah kita bikin nama variabel kita. Sekarang kita akan perkenalkan dia dulu variabel kita.
Oke, karena inputan kita jenisnya adalah angka ya, maka tipe data yang kita gunakan ya, semuanya pasti udah tahu penggunaan tipe data ada sepertinya integer, string, double dan segala macamnya. Nah, karena kita menggunakan angka, maka kita variabel tipe tipe datanya menggunakan integer. In ya, kita ini sini kan di sini. In. Oke, selanjutnya kita akan memperkenalkan variabel kita. Maka kita bikin namanya dulu v angka angka 1 ya, sama dengan integer titik par. Oke. Nah, di dalam pemrograman Java dengan menggunakan admin ini kita memiliki kemudahan ya, kita diberi kemudahan. Jadi kita tidak perlu mengetikkan coding panjang-panjang. Nah, caranya supaya kita bisa tanpa mengetikkan coding panjang, yaitu silahkan ditekan Ctrl dan spasi secara bersamaan. Oke, maka kita dikasih pilihan mau menggunakan parseIn, parseIn string di sini dan segala macamnya. Tinggal kita pilih. Nah, di enter. Di sini saya menggunakan parseIn ya, tinggal enter. Nah, coding kita sudah terbikin. Nah, jadi kalau kemudahan menggunakan NetBeans seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengetikkan coding panjang-panjang gitu. Karena udah disediakan coding sebenarnya di aplikasi NetBeans ini gitu. Oke, sekarang kita udah bikin integer v angka 1 sama dengan integer parseIn. Artinya di sini v angka 1 ya dikenal dengan menggunakan tipe datanya adalah integer dengan isiannya adalah nama variabel yang kita bikin tadi, yaitu adalah angka 1. Oke, angka 1. Lalu nah, jika nama variabel kita itu sesuai dengan yang kita bikin di sini, maka warnanya akan berubah menjadi warna hijau. Itu menandakan bahwasanya warna hijau ini menandakan kalau data kita itu adalah sebuah variabel. Nah, selanjutnya kita tambahkan titik. Nah, karena kita akan memproses data angka 1 dengan angka 2, maka kita akan mengambil datanya ya. Kita akan ambil datanya. Nah, cara mengambil datanya yaitu dengan menggunakan yang namanya get text. Oke. Di Java kita tidak perlu mengetikkan coding karena sudah sediakan codingnya, tinggal kita pilih saja. Nah, di sini ada get text. Oke. Lalu kita tutup, enter. Oke. Untuk angka 1, lalu kita perkenalkan untuk angka 2. Nah, ini saya copy saja, tidak perlu saya ketik-ketikkan. Nah, angka 2 silakan diganti aja dengan angka 2 di sini. Oke. Lalu saya enter lagi ya. Nah, sekarang untuk angka 1 sama angka 2 sudah saya masukkan di sini nih. Nah, angka 1 sama angka 2 sudah. Nah, sekarang kita proses lagi angka 1 dengan angka 2 ini. Oke. Saya tambahkan integer v nilai ya, v nilai sama dengan ya, v ya, sama underscore nilai sama dengan. Nah, di sini ya, di sini karena kita akan menampilkan totalnya, maka kita perlu perkenalkan juga variabel totalnya ya, variabel totalnya. Sedangkan kita belum memperkenalkan tadi apa itu variabel totalnya. Nah, kita kembali lagi ke desain ya, kita kembali dulu ke desain. Nah, di sini kan kita akan menampilkan hasilnya ya, kita akan menampilkan hasilnya. Maka karena kita ingin menampilkan hasilnya di sini, maka kita harus bikin juga variabelnya di sini ya, variabelnya. Nah, kita klik kanan, ambil yang variabel, maka bikin nama variabelnya di sini adalah total. Saya klik OK. Oke, nah baru kita kembali lagi ke coding kita. Oke, ini coding kita ya. Nah, integer v nilai ya, v nilai atau mungkin kita samakan saja ya dengan yang tadi, variabel tadi ya, v total. Nah, sama dengan v underscore angka 1, v underscore angka 1, angka 1 ya. Karena kita menggunakan tombolnya adalah tombol tambah ya, maka prosesnya adalah tambah v underscore angka 2, tutup. Oke, berarti sekarang kita sudah bikin prosesnya. Sekarang kita akan bikin yang namanya inputannya. Jadi sebenarnya kalau dalam proses itu pasti ada input, proses, output. Inputan kita di sini ya, proses kita di sini,
baru output kita. Nah, untuk menampilkan output tentu kita panggil yang variabel kita tadi ya. Kita bikin di sini adalah total titik set text. Nah, set text di sini artinya menampilkan. Kalau get text artinya mengambil ya. Kalau set text artinya dia di sini menampilkan. Maka saya akan bikin di sini ya. Total nilai sama dengan ya, baru kita bikin di sini tambah v underscore total. Oke. Sampai sini kita sudah berhasil ya. Sampai di sini kita sudah berhasil, tidak ada error di sini. Nah, sekarang kita tinggal coba jalankan saja dulu untuk tombol tambahnya. Run file. Oke, jadi ketika kita bikin aplikasi Java itu sebenarnya sangat mudah sekali karena kita cuma tinggal desain lalu masukkan codingnya sedikit. Berbeda ketika kita menggunakan bahasa C. Jadi kita harus ketikkan coding dari awal sampai akhir. Oke, di sini saya akan coba masukkan angka 1 ya. Angka satunya di sini nilainya ada 3. Angka 2-nya adalah 5. Jadi 3 ditambah 5 sama dengan adalah 8. Oke, jadi total nilai di sini adalah 8. Di sini apakah tombol kurang kali bagi udah bisa digunakan? Tentu belum, karena kita belum tambahkan actionnya. Oke. Oke, sekarang saya akan coba tambahkan actionnya untuk kali bagi kurang. Jadi sebenarnya sama ya, prosesnya hampir sama saja. Jadi kita hanya perlu ganti bagian ini saja. Oke, saya akan contohkan untuk proses tombol kurang. Seperti biasa, diklik kanan, ambil event, action per format. Oke, tinggal kita bikinkan codingnya di bawah sini ya, kita kopikan saja, lalu saya enter, letakkan di bawah sini, enter, tinggal kita ganti di sini aja, nanti jadi kurang. Nah, oke, untuk kali juga seperti itu, action per format. Oke, nah kita kopikan lagi, kopikan saja ya, capek kalau ngetik-ngetik itu. Oke, di sini kurang, saya ganti jadi kali ya. Nah, untuk kali kita bukan menggunakan yang nama X ya, jadi salah. Kalau dalam aritmatika dan pemrograman komputer, untuk kali itu diinisialkan dengan tanda bintang seperti ini. Nah, jadi ini disebut dengan kali. Jadi bukan tanda X atau bukan lambang X. Jadi kali itu diinisialkan dengan tanda bintang. Jadi jangan sampai salah ya. Oke. Untuk bagi. Nah, sekarang untuk bagi event action per format. Oke, tinggal kita kopikan juga, enter. Nah, sekarang, nah untuk bagi ya, untuk bagi juga tidak menggunakan nama titik 2 ya, bukan menggunakan titik 2, tapi dia menggunakan yang namanya slash ya. Slashnya itu mengarah ke kiri ya, mengarah ke kiri, bukan slash seperti ini ya, bukan slash menggunakan seperti ini ke kanan berarti salah. Slashnya itu mengarah ke kiri. Oke, sekarang kita coba jalankan ya. Klik kanan, run file. Oke, kita akan cobakan ya. Kita cobakan dulu angka 5, angkanya 2. Kalau misalkan saya tambahkan hasilnya 7. Kalau saya kurangkan hasilnya adalah 3. Kalau saya kalikan dia nilainya adalah 10. Kalau saya bagi hasilnya adalah 2. Benar nggak sih? Kalau 2. Nah, kenapa hasilnya 2? Harusnya berapa?
harusnya adalah 2,5 ya. Iya, 2,5 ya. Nah, kenapa dia menjadi 2 saja? Karena tipe data yang kita gunakan adalah integer. Nah, kalau bagi kan dia pakai koma ya, pakai koma. Sedangkan integer itu kan bisa diinisialkan dia adalah bilangan bulat. Jadi kalau misalkan kita ingin gunakan koma gimana gitu. Berarti tipe data yang kita gunakan bukanlah integer, tapi menggunakan yang namanya adalah double. Oke, bagaimana penggunaan tipe double? Oke, saya cobakan di sini. Nah, ini pembagian ya, pembagian. Maka saya ganti di sini adalah double. Tipe datanya itu adalah double. Ini juga double. Nah, di sini berarti kita tidak menggunakan yang namanya integer lagi ya, tapi kita menggunakan yang namanya adalah double. Oke. Di sini saya coba kontrol spasi, jadi dia akan cari ya tipe data yang cocok ya. Di sini bisa kita gunakan yang namanya double parse double ya, double parse double. Oke, jadi tinggal kita masukkan angka 1 ini yang get text tadi ke dalamnya, Ctrl X. Saya ganti di sini. Oke, jadi bagian belakang ini dihapus saja. Oke, jadi menggunakan yang seperti ini. Jadi karena kita menggunakan dia akan nilai berkoma, maka tipe data yang gunakan adalah double, bukan integer. Karena integer itu khusus untuk bilangan bulat saja. Oke, ini saya kopikan saja untuk angka 2-nya. Copy. Ini saya hapus saja. Angka 2. Ini juga angka 2. Nah, berarti V totalnya juga double. Oke, sekarang kita akan coba jalankan lagi untuk pembagian ya. Run file. Oke, tadi adalah nilainya ada 5, terus 2. Sekarang kita bagi, maka dapatlah hasilnya 2,5. Nah, seperti itu dia penggunaan tipe data di Java. Sebenarnya bersama ya dengan menggunakan bahasa apapun. Nah, kita harus memperkenalkan juga namanya tipe data. Jadi selain dari variabel, kita juga harus perkenalkan yang namanya adalah tipe data. Oke. Nah, tugas kalian, nah untuk pertemuan selanjutnya ya, untuk pertemuan ini ya. Di sini sudah ada 4 operator, yaitu tambah, kurang, kali, bagi. Nah, kalian boleh cari minimal 5 lagi jenis operator. Contohnya seperti mod, nah akar, pangkat dan segala macamnya. Dicari minimal 5 ya, minimal untuk tugas pertemuan hari ini dan nanti dikumpulkan. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.